sudah menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Namun polisi masih terus mendalami kasus ini. Dan kita akan bergabung bersama reporter Wilson Purba yang akan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Wilson, bagaimana proses hukum yang sedang berjalan terhadap pelaku saat ini? Ya, ada saat ini 3 orang pelaku, yaitu suami dan juga dan juga mertua dari korban sudah ditahan di kepolisian Polres Tapanuli Selatan. Dan CG sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal hukum, maksud kami pasal nomor 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 5 tahun penjara. Dan untuk kedua orang tua tersangka ini masih belum ditetapkan status hukumannya, namun saat ini masih terus diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan kejadian ini terungkap ketika pihak kepolisian Tapanuli Selatan melihat video kekerasan yang sudah beredar di masyarakat yang berdurasi 7 menit ini pada 26 Oktober lalu. Dan video ini merupakan video rekaman korban OW yang diikat di pohon kelapa dengan tanpa busana. Dan menurut keterangan dari pelaku, korban ini diikat tanpa busana karena korban tidak mau melayani nafsu seksual dari mertuanya, sehingga suami dan kedua mertuanya mengikatnya di pohon kelapa. Dan saat ini korban tidak mau dipulangkan ke rumahnya dan berada di panti asuhan Batang Angkola. Dan di panti asuhan ini tersebut dijadikan rumah aman sekaligus tempat untuk memulihkan trauma OW. Dan saat ini penyelidikan terhadap kasus ini masih terus dalami untuk mendalami apa sebenarnya motif dari pelaku. Dan berikut pernyataan dari pihak kepolisian. Sebelum menikah, itu sudah diminta berhubungan badan oleh mertua laki-lakinya. Kemudian sampai berulang kali, sampai kemudian si korban ini menolak untuk hubungan badan. Akhirnya kemudian mertuanya ini marah, baru kemudian dia ditelanjangi dan diikat di pohon kelapa seperti itu. Ade. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda, pemirsa. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Megawai kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Denpasar pada Selasa sore. Sidang yang menghadirkan 4 orang saksi difokuskan pada kondisi Angelin di sekolah dan pengetahuan tetangga semasa Angelin hidup. Margaret Megawai, ibu angkat sekaligus terdakwa pembunuh Angelin, kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi, yakni kepala sekolah dan wakil kelas Angelin, serta 2 orang tetangga Margaret. Keempat orang saksi terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh majelis hakim. Setelah itu majelis hakim mendengarkan keterangan saksi kepala sekolah Angelin, Ketut Ruta. Sementara 3 orang saksi lainnya masih menunggu gilirannya untuk memberikan kesaksian. Kepada saksi kepala sekolah Angelin, majelis hakim mendalami keterangannya seputar keseharian Angelin di sekolah. Selain itu, kapan waktu terakhir Angelin absen dari sekolah? Sejak tanggal 16, Angelin tidak masuk sekolah hingga akhirnya dikabarkan hilang. Hingga sore ini sidang dengan agenda pemeriksaan saksi masih berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Sementara itu terdakwa pembunuhan Engginus Handamai juga kembali menjalani sidang dengan agenda mendengarkan saksi Dewa Ketut Raka yang sempat menjadi satpam di rumah Margaret. Dari kesaksian Dewa terungkap kedua anak Margaret berusaha menghalangi pihak yang ingin masuk ke rumah Margaret. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Edward Harisinaga ini mengagendakan mendengarkan keterangan saksi satpam rumah Margaret, Dewa Ketut Raka, yang bekerja 4 hari pasca hilangnya Angelin. Dalam keterangannya, saksi Dewa Ketut Raka menyebut nama salah seorang anak Margaret, yakni Christine Megawai, yang melarang semua pihak masuk ke halaman rumah kecuali polisi. Karena itu setiap tamu yang datang, termasuk Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Yudi Krisnandi, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana Yambise, dilarang masuk setelah saksi melapor kepada Christine.
Sementara itu menanggapi kesaksian Dewa Ketut Raka, tim kuasa hukum Agus, Haposan Sihombing menyatakan bahwa kasus ini semakin terang benderang. Haposan juga meminta majelis hakim memanggil anak Margaret, Christine, untuk dimintai keterangan terkait dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi Dewa. Bilang dia jawabnya begitu, ya rumah, ya tiba-tiba saudara banyak lawannya, ngomongannya sendiri dia pun begitu, ya bahwa cara mendarat dia menteri jauh dari terima begitu, yang penting belum ada lagi sama dia, belum ada karena ada pesan dia Pak, nanti kalau mau jalan ke dalam nggak boleh Pak, nah dia nekat, akhirnya saya sedang duduk di sana, dia silakan masuk ke lempar dan kepada apa kata itu? Dia hanya marah-marah, makanya ya, bisa terjelas dari kesaksian dari Satpam Rake, ternyata semakin terang benderang bahwa Satpam ini ditugaskan untuk mencoba menghalangi supaya tidak masuk ke dalam. Dan seorang saksi ini juga sudah punya perasaan, feeling bahwa ada sesuatu yang di dalam. Dan keyakinannya itu terbukti pada tanggal 10 Juni ditemukanlah jenazah. Sehingga di dalam persidangan dia mengatakan meyakini ternyata keyakinan saya, kecurigaan saya, ternyata Angelin ada di dalam. Pemirsa, penambang ilegal menutupi aliran sungai Ciliwung di bawah jembatan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan ini dibersihkan oleh petugas dengan menggunakan alat berat. Puluhan petugas dari Dinas Kebersihan dibantu puluhan personel TNI sejak hari Selasa pagi berusaha membersihkan tumpukan sampah yang menghalangi aliran sungai Ciliwung. Banyaknya material sampah diantaranya berupa kayu dan bambu membuat petugas menggunakan alat berat untuk melakukan pengangkutan. Wakil Camat Pancoran, Johan Tarumajaya, mengatakan puluhan truk dikerahkan untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sampah-sampah ini harus segera diangkut agar arus air di Kali Ciliwung bisa kembali normal sekaligus menghindari timbulnya banjir di pemukiman yang berada di bantaran Kali Ciliwung. Gubernur DKI Jakarta atau Ahok menyatakan beberapa pihak yang masih kebanjiran disebabkan belum selesainya proyek normalisasi Kali Ciliwung. Beberapa wilayah yang masih terendam banjir seperti Kampung Pulo, Rawajati, dan Kalibata ini karena proyek atasi banjir seperti Sodetan Ciliwung, banjir Kanal Timur ini belum selesai dikerjakan. Ahok menambahkan proyek Sodetan Ciliwung, banjir Kanal Timur akan dihentikan untuk sementara waktu hingga musim hujan berakhir karena alat berat yang digunakan pada proyek tersebut tidak dapat difungsikan saat hujan. Ahok juga meminta warga Jakarta untuk sabar dan membantu pemerintah dalam mengantisipasi bencana banjir seperti tidak membuang sampah ke aliran kali. Kenapa bisa banjir di atasnya Kalibata? Karena ketahan jembatan itu kayu-kayu. Nah, coba kalau nggak ada jembatan itu, kita langsung blok lari. Pompa ada beberapa yang nggak baik juga. Nah, saya nggak tahu. Ini makanya saya katakan kenapa nggak diperbaiki. Ini memang ada semacam kesengajaan. Nah, kita akan evaluasi yang jaga pompa nggak mau dirapiin, masih rusak, kita akan berhentikan. Aksi perampokan di Purnama menyatakan beberapa wilayah di ibu kota masih terendam banjir karena proyek normalisasi Ciliwung belum selesai. Pemprov juga terus mempercepat upaya penanggulangan banjir. Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan salah satu faktor terjadinya banjir karena proyek Sodetan Ciliwung, banjir Kanal Timur belum selesai. Ahok menyatakan proyek ini dihentikan sementara hingga musim hujan berakhir. Hal ini karena faktor teknis, karena alat berat yang kurang bekerja maksimal di saat musim hujan. Sepanjang hari Senin kemarin, curah hujan tinggi di ibu kota membuat beberapa wilayah terendam air. Ketinggian air di wilayah Kampung Pulo, Rawajati, dan Kalibata, Jakarta Selatan mencapai 1 meter. Namun untuk kawasan di Manggarai dan sekitarnya, Ahok menyatakan titik banjir mulai berkurang. Ia meminta warga ibu kota untuk turut menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai. Terus kalian juga jangan buang sampah sembarangan. Terus kamu lihat di utara, terus di selatan, rata-rata banjir itu di sebelah mana? Itu kan orang-orang yang sudah daerah sungai didudukin rumah. Jadi saya katakan kalau nanti utara semua beres nih, kalau banjir hujan langsung turun masih beres.
Kalau kemarin kalau Kalimantan sekarang banjir udah berkurang banyak. Kamu lihat kalau hujan, genangan juga udah berkurang banyak karena semua saluran tali air udah berjalan dengan baik. Ya. 6 desa dan Buru, Maluku menyisakan masalah baru. Para penambang ilegal kini terlantar di depan pelabuhan menunggu kapal untuk dipulangkan. Para penambang emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku terlantar di pelabuhan setelah aktivitas penambangan ditutup. Hingga Selasa siang, mereka tertahan di tenda-tenda yang dibangun Pemda dan para penambang. Kondisi mereka pun memprihatinkan karena tidak ada fasilitas memadai. Para penambang ilegal yang datang dari berbagai daerah tidak bisa masuk ke dalam area pelabuhan karena tidak diizinkan oleh otoritas pelabuhan. Mereka baru bisa masuk setelah kapal tiba di pelabuhan. Banyak dari penambang berasal dari Pulau Nusa Tenggara Timur, dari Papua, dari Sulawesi, bahkan dari Pulau Jawa. Pemerintah daerah dan aparat menyebut hingga kini sudah 2.000 lebih penambang ilegal yang meninggalkan Buru. Sedangkan 3.000 lainnya masih berada di Buru menunggu kabar untuk dipulangkan. Maka diharapkan penambang-penambang yang sudah kembali ke daerah tidak akan kembali lagi ke Pulau Buru. Dengan tidak adanya kembali lagi berarti penutupan secara resmi tetap kita kawal sehingga tidak ada lagi penambang ilegal yang datang ke Pulau Buru ini lagi. Pemerintah Kabupaten Buru menyatakan penutupan tambang akan diikuti dengan proses sterilisasi unsur kimia berbahaya. Upaya ini dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan dampak dari penambangan. Itu langkah-langkah selanjutnya tentunya sudah ada konsep dari pemerintah provinsi untuk pengamanannya. Yang pertama mengamankan bahwa sebelum musim hujan itu sedimen-sedimen yang mengandung merkuri ya maupun sianida itu harus segera dihilangkan karena itu nanti kalau tidak itu akan terus ke laut. Tambang emas ilegal di Gunung Botak ditutup sejak hari Sabtu lalu. Aktivitas yang sudah berlangsung sejak 4 tahun ini mengancam ekosistem lingkungan dan juga menimbulkan masalah sosial. Para penambang ilegal kini difasilitasi pulang menggunakan jalur kapal. Namun, kapal feri hanya sampai Pelabuhan Ambon. Dari Ambon, Maluku, Hamdi Jempot, Metro TV. Kita yang juga diikuti mulai dari kawasan Pulau Sabang, Pulau Sumawe, Aceh, Selat Melaka hingga Dumai, Riau. Sebanyak 10.000 pohon mangrove ditanam di pesisir pantai Labu Desa Bagan, Deli Serdang. Komandan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama Yudo Margono memimpin aksi ini bersama kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi kepemudaan. Pihak dan Lantamal 1 Belawan menuturkan aksi penanaman pohon mangrove bagian dari kampanye memperbaiki hutan mangrove yang rusak akibat ulah oknum tak bertanggung jawab. Karena mangrove kita ketahui bersama bahwa mangrove memiliki fungsi yang banyak apabila tertanam. Mereka memiliki akar yang kuat bagaimana menahan abrasi dan tentunya dengan apabila mangrove hidup dengan baik menjadi hutan mangrove menjadi keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat dan dalam ini Angkatan Laut juga bisa ikut andil dalam hal membina potensi maritim. Aksi penanaman pohon mangrove menandai perayaan Hari Armada. Aksi ini juga dilakukan serentak dari Sabang,